Halo, aku Halda Fadila dan kali ini aku mau bahas tentang bukan kali See the magical circle tattooed on my ankle. ini maksudnya ini adalah video pertama yang aku buat dan ini perdana dan aku nggak tahu kenapa aku pengen banget buat video buat ngejelasin hal ini karena Emang aku tuh kayak semacam bukan capek juga sih, tapi karena mau ngebenerin aja dikit-dikit tentang salah satu paradigma atau pemikiran yang sebagian dan menurut aku itu tuh bener-bener salah banget tapi udah melekat. melekat banget gitu. Jadi udah mendarah daging banget di orang Indonesia. Pandangan atau labeling dari orang Indonesia terhadap siswa atau siswi jurusan IPS, IPS. Ya, oke, gitu aja. Yang pertama, first, yang pertama ada yang bilang bahwa anak IPS itu bandel. Nah, itu nggak bener-bener semuanya tuh itu salah. Nggak semua anak IPS bandel. Emang banyak dan nggak semua sih. Hampir mungkin setengah berapa ya? 30% dari anak IPS itu emang kebanyakan cowok-cowok yang males buat hitung-hitungan karena IPS itu identik ke hafalan ataupun pemahaman yang beda jauh sama anak IPA yang identik ke dalam hitung-hitungan. Jadi IPS itu bandel itu benar-benar salah dan gak semua anak IPS itu bandel. Jadi kalau misalnya kalian bilang, oh ya anak IPS bandel, kalian gak mikir gitu. Cewek-ceweknya emang mereka bandel juga. Terus kalau misalnya anak IPS bandel, yang ranking satunya gimana? Terus kalau misalnya mereka IPS itu bandel, yang ikut olimpiade ekonomi, yang ikut olimpiade geografi itu kayak gimana? Mereka bandel. Kalau misalnya mereka bandel, emang mereka bisa ikut olimpiade kayak gitu? Apa sih yang bisa kamu lakukan gitu sebelum kamu ngejudge orang? Emang ya kamu udah lebih baik gitu dari orang yang kamu judge. Yang kedua, IPS itu kebanyakan kurang pinter. Oh, hello. Nah, IPS itu gak jago sejago jurusan lain. Kalau bisa IPS itu gak bisa hitung-hitungan. Hello, kalian pikir hanya gara-gara kami jarang hitung-hitungan jadi kami itu gak bisa banget dan bener-bener blank banget gitu masalah matematika? Yang enggak lah, kita tuh bukan mikir juga sih, dalam pelajaran ekonomi aja kita ngitung pajak terus kita tuh harus hitung saham, nah kayak gitu itu tuh ngitung. Terus kalau misalnya IPS itu bego dalam hitung-hitungan, gimana mereka mau ngitung pajak bro? Pak, bu, nenek, cucut, buyut dan semuanya gak mengenai IPS itu bego, itu salah besar. IPS gak bisa hitung-hitungan itu salah. IPS gak jago apa-apa itu salah. Kalau misalnya IPS gak bisa hitung-hitungan, lihat kalian bapak ibu bisa lihat sendiri yang jago, yang sekarang bekerja di kantor pajak, mereka ngitung duit tiap hari berjuta-juta, bermiliar-miliar. Emang dikira itu nggak ngitung? Emang dikira itu cuma pakai hafalan gitu? Ini tuh yang ini tuh segini, yang ini tuh segini, ya nggak mungkin. Itu tuh dihitung dan itu tuh gak pakai kalkulator, itu tuh pakai otak dihitungnya. Kan mati. Mengenai pembahasan yang kedua ini tuh yaitu bahwa IPS itu nggak jago hitung-hitungan itu salah. IPS di pelajaran IPS gak bisa ngitung itu salah. Soalnya kenapa? Di pelajaran IPS juga ada pelajaran matematika kok. Meskipun gak sebanyak jurusan lain ataupun yang kalian bisa panggil itu jurusan IPA yang dimana hampir 3 dari pelajaran mereka itu hitung-hitungan. Tapi itu bukan berarti anak IPS tuh gak bisa ngitung, bukan berarti anak IPS tuh bego banget dalam hitungan. Ya anak kelas aku aja gitu ada kok yang bisa hitung-hitungan. Kenapa sih kalian mikir kalau anak IPS itu gak bisa hitung-hitungan? Yang ketiga, mengenai bahwa anak IPA itu kalau misalnya kuliah bebas bisa masuk ke jurusan IPS, bisa masuk ke jurusan IPA. Sedangkan anak IPS itu kalau misalnya nanti jurusan kuliah itu gak bisa milih jurusan IPA, jadi harus milih jurusan IPS. Jadi anak IPS tuh pilihannya kalau misalnya dalam kuliah itu tuh dikit. Itu bener-bener salah besar gitu. Hello, emangnya cakupan atau ruang lingkup dari IPS itu tuh kecil? Ya enggak kok, ya enggak, bener-bener ruang lingkup IPS tuh bener-bener gak kecil. Kalian bisa
masuk ke jurusan hukum, kalian bisa masuk ke ekonomi internasional, atau misalnya manajemen ekonomi, atau ekonomi syariah, atau dan banyak lagi jurusan yang membutuhkan orang-orang IPS kan. Jadi kalau misalnya dibilang IPS itu nggak bisa bebas milih jurusan, ya kalau misalnya dari awal gak bakalan niat, atau misalnya gini, kalau misalnya kalian dari awal mau masuk jurusan dokter, ngapain juga masuk IPS? Mikirlah. Gitu aja sih, gini, intinya semua anak itu punya talenta, semua orang itu pasti punya bakat, dan semua orang itu otaknya itu beda-beda. Jadi jangan menyamakan satu orang dengan satu orang yang lainnya, karena mungkin di satu orang ini mereka itu bisa ini, sedangkan di satu orang itu mereka bisa hal yang lain. Jadi hargailah setiap orang, hargai setiap bakat, hargai setiap minat dari setiap anak, dan jangan menjatuhkan ataupun membuat down atau membuat anak tersebut berpikir secara pesimis. Ya, itu aja. Dan buat adik-adik yang kalau misalnya buat adik-adik yang sekarang mau masuk SMA, terus kalian bingung kalau misalnya kalian masih ragu, ataupun kalian masih mikirnya IPS itu gini, kalian sebaiknya nonton dulu video ini. Lebih baik kita gagal kemudian kita bangkit lagi di suatu bidang yang kita sukai dan emang itu mencerminkan diri kita banget, daripada kalian berhasil tapi itu ngerasa kalian itu fake, karena di keberhasilan itu kalian gak merasakan kebahagiaan apa-apa. Karena apa? Karena kebahagiaan itu berasal dari hati, dan hati akan melakukan hal yang terbaik kalau misalnya kita mencintai apa yang kita lakukan. Ya, sekian dari video saya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata kasar ataupun apa yang lain, karena kalau misalnya kebaikan yang datang dari Allah, kalau misalnya kebebasan datang dari saya sendiri, sekali. Ya, nanti kan video ya, aku nggak akan maksa kalian buat subscribe. Tapi kalau misalnya menurut kalian video ini bagus, mohon like, thumbs up, or share ke teman-teman kalian yang masih ragu tentang gimana IPS itu. Ya, tapi sebenarnya aku juga dalam hati ngertiin kalian buat subscribe sih, karena dari pemikiran-pemikiran kritis kayak ini. Let's move, kita maju menuju Indonesia yang lebih maju. Jangan diem terus dan jangan stuck aja di situ. Dan satu hal lagi, don't judge book from the cover, okay? Stay salam sukses.